Halo sahabat online, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini saya akan berbagi aplikasi UKK pada tahun 2025-2026, di mana UKK atau uji kom kali ini memiliki soal 4 paket ya. Untuk paket 1 saya belum cek ya. Paket 2 saya udah cek, dan itu adalah aplikasi to-do list. Nah, paket 3 saya juga belum cek, paket 4 belum cek. Nah, bagi teman-teman, bagi yang ingin aplikasi ataupun kisi-kisi soal dari paket 1, paket 3, dan 4 yang belum saya cek, silakan komen di bawah ya. Komentarnya kalian simpan aja di bawah. Nanti saya akan membuat kontennya kalau misalkan ada waktu luang. Nah, terus sekarang saya ingin memperlihatkan aplikasi dari to-do list, dimana ini adalah soal uji kom paket 2 2025-2026, dan ini terbaru ya di video saya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita klik dulu loncengnya biar gak ketinggalan konten selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentarnya ya, biar saya tetap semangat bikin kontennya. Oke. Nah, sekarang kita akan buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini aplikasinya namanya daftar tugas ya teman-teman. Nah, di sini aplikasi ini saya yang membuatnya. Buat kalian yang butuh aplikasi ini buat uji kom, UKK ya, atau buat keperluan tugas dan lain-lainnya ya, kalian bisa langsung hubungi ke saya ya, linknya ada di deskripsi, atau kalian juga dapat membelinya di Shopee ya, linknya nanti saya siapkan di deskripsi. Jadi buat teman-teman, maaf, ini bukan aplikasi bukan aplikasi gratis ya buat teman-teman, tapi ini ada price-nya, tapi dengan harga yang terjangkau ya. Buat teman-teman yang siswa lagi UKK, itu saya sudah menyesuaikan untuk harganya, dan buat teman-teman yang mahasiswa buat tugas, saya juga sudah mempersiapkan harganya. Tapi untuk teman mahasiswa, untuk teman siswa, dan bagi kebutuhan yang lain, itu juga saya sudah membedakan fitur-fiturnya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman, khusus untuk teman-teman UKK atau buat teman-teman yang punya tugas ya, tugas aplikasi, saya akan memperlihatkan aplikasinya ya. Nah, jadi si aplikasi ini, aplikasi to-do list ini buat UKK ini ada 2 akses user ya. Yang pertama itu akses user, yang kedua ada akses admin atau root adminnya ya teman-teman. Nah, jadi kita coba dulu buka yang usernya ya. Nah, di sini ya. Jadi web ini dibuat sama AID ya, AID ya. Nah, ini dan EasyDev ya. Itu termasuk tim saya di developer pembuatan aplikasi ini ya. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu contoh halaman user ya teman-teman. Misalkan kalian menambahkan tugas di sini, mengerjakan tugas matematika. Jadi untuk halaman user ini ada 2 kolom yang harus kalian isi untuk menambahkan tugas di sini ya teman-teman. Nah, untuk tenggat waktunya, nah ini ada deadline-nya juga ya teman-teman, itu harus diisi. Misalkan deadline-nya atau tenggat waktunya itu tanggal 9. Nah, tanggal 9 ya, sekarang tanggal 8. Kita tambahkan.
Nah, maka dia akan muncul di paling atas, mengerjakan tugas matematik ya. Dibuat pada tanggal 7 Februari 2025 jam setengah 11 ya teman-teman. Untuk tenggat waktunya itu 9 Februari 2025. Misalkan kalian sudah mengerjakan tugas matematika ini, kalian tinggal centang aja. Nah, maka dia akan otomatis selesai ya keterangannya di sini. Nah, gitu ya. Selesai. Nah, maka kalau misalkan sudah selesai seperti ini tidak bisa dihapus ataupun diedit ya teman-teman ya. Karena untuk bagian menghapus jika tugasnya sudah selesai itu adalah bagian daripada akses admin ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian canggung ini tinggal di back aja ya, yang diurungkan centangnya ya. Maka kalau misalkan seperti ini dapat dihapus ya teman-teman. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus? Maka bisa. Nah, kenapa dapat dihapus? Karena tenggat waktunya masih lama. Ya, teman-teman. Tadi kan tanggal 9. Itu masih lama. Sekarang kita coba bikin tugas dengan tenggat waktu yang hari sekarang tanggal 7 ya, teman-teman. Misalnya tugas di sini adalah mengerjakan tugas fisika misalkan teman-teman ya. Nah, tenggat waktunya itu di belakang tanggal 7 yaitu 6 ya teman-teman. Jadi tugas ini sudah terlambat. Kita tambahkan apakah tugas yang terlambat ini bisa dihapus atau diedit ya. Kalau dicentang, nah ini bisa ya teman-teman, tapi nanti laporannya ada di sana. Nah, ini bisa diedit sama si adminnya nanti. Meskipun ini diselesaikan, jika tenggat waktunya di belakang tanggal 7, maka ini tidak sesuai ya teman-teman. Ini bisa diedit atau dihapus oleh admin. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka ini tidak bisa dihapus karena terlambat ya teman-teman. Tuh. Ini yang di bawah juga sama, tanggal-tanggal yang sudah terlambat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi to-do list ini adalah untuk mengelola tugas sehari-hari ya, contohnya kayak tugas OSIS atau tugas organisasi mahasiswa dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat di menu atau di halaman admin ya teman-teman. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jika ada user yang baru saja memakai aplikasi ini, maka dia harus terdaftar terlebih dahulu. Kita cek daftarnya, halaman daftar, kita isi aja secara random ya teman-teman. Misalkan Ruben, kita masukkan aja asal-asalan ya teman-teman. Untuk password dan konfirmasi password itu juga sama, nama lengkap dan username, passwordnya juga Ruben. Kita daftarkan. Nah, registrasinya udah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita ke menu login, kita masukkan Ruben, apakah ini berhasil atau tidak. Nah, ini udah ya berhasil dan datanya juga baru. Ini data khusus untuk Ruben ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memakai nama di sini di atas ini, karena ini adalah data punya Ruben ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan di codingnya atau bisa memakai jasa saya juga gak apa-apa ya teman-teman. Bisa menghubungi saya langsung. Nah, ini untuk akun baru ketika selesai registrasi langsung login. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat di menu atau halaman admin. Nah, teman-teman, ini adalah halaman adminnya ya. Dashboard admin. Di sini terdapat fitur-fitur yang ada di soal uji komnya. Ini udah pas, udah sesuai dengan soal-soal uji komnya. Oh, ini kurang ke bawah ya, nanti saya edit. Nah, halaman ini mentok ya, mentok. Nanti saya edit, teman-teman bisa cek ya, nanti bisa cek. Nah, di sini juga ada fitur filter berdasarkan nama tugas. Ini udah lengkap banget ya. Dan jadi kalau misalkan teman-teman ada penguji dari eksternal ataupun penguji dari internal, tolong tambahkan misalkan filter by name atau filter by
date, by tanggal misalkan ya. Nah, untuk penguji-penguji seperti itu ini sudah ada ya teman-teman. Nah, filter by name-nya udah ada, filter by date-nya udah ada. Nah, terus task list-nya juga udah ada ya, list tugasnya. Nah, list tugasnya udah ada, terus menambahkan akun ya, akun dengan role user maupun role admin ini udah ada. Ditambah lagi di sini ada list daripada usernya juga ya. Jadi kalau misalkan kalian membuat akun baru ya, nah nanti akan muncul di sini ya. Ini semuanya udah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita coba dulu ya. Kita filter tugasnya by name ya. Misalkan nah ini udah ada listnya nih di sini juga. Misalkan tugas nah ini yang baru ya, yang tadi saya tambahkan, mengerjakan tugas fisika ya. Lalu klik filter. Nah, maka dia task listnya ya atau daftar tugasnya akan memunculkan tugas ini aja ya. Nah, tugas fisika aja. Nah, ini filter by name. Lalu kalau misalkan di sini statusnya belum selesai ya. Jadi si user atau klien ya, itu belum selesai mengerjakan tugasnya. Nah, tapi misalnya user itu sudah mengerjakan, lalu lupa untuk mengklik atau mencentang selesai. Nah, teman-teman sebagai admin bisa klik selesai di sini. Ya, nah, maka dia akan berubah mengerjakan tugas fisika ya, yang tugas fisika ini. Nah, ini udah selesai ya, seperti itu. Meskipun belum selesai juga ya, ini belum selesai, ini bisa di delete. Nah, maka aplikasi tugasnya itu langsung hilang ya teman-teman. Delete, ini juga delete, ini delete, ini delete. Nah, seperti itu ya, ini udah berfungsi semua. Nah, sekarang filter by tanggal ya. Tapi di sini belum ada data atau tugas yang masuk. Kita coba buat dulu tugasnya di akun yang baru tadi, Ruben ya teman-teman. Kita logout, masuk ke halaman admin lagi teman-teman. Nah, kita filter berdasarkan tanggal yang dibuat ya. Nah, di sini karena sekarang tanggal 7 ya, semua list ini tanggal 7 teman-teman, jadi hanya ada tanggal 7 saja. Nah, kita cek. Nah, maka dia akan menampilkan tanggal 7 saja ya teman-teman. Nah, di sini ya tanggal 7 semua dengan nama usernya Ruben. Nah, semuanya sudah berfungsi untuk aplikasi to-do list ini. Jika kalian ingin membelinya, silakan ada di kolom deskripsi dengan harga yang terjangkau ya. Nah, kita tes juga ada add new user di sini ya, dengan role admin dan user. Misalkan kita tambahkan untuk admin di sini guru misalkan ya, guru. Nah, untuk role-nya itu pilih sebagai admin, add ya. Nah, karena ini mentok ya teman-teman, sebentar ya, saya edit dulu. Oke teman-teman, tadi sudah saya perbaiki ya. Untuk untuk panjang halamannya itu saya sudah edit di CSS-nya tadi dengan pH 2000 ya, jadi bisa ke bawah. Terus untuk inputnya juga tadi ada yang salah ya. Nah, di sini tadi ada kolom ya, ada tambahan kolom, tapi sekarang sudah dihapus dan sekarang sudah perbaiki. Sekarang kita coba masukkan user sebagai admin misalkan ya. Di sini misalkan guru, di sini juga guru, dan role-nya adalah admin, add ya. Nah, maka dia akan tampil di sini ya. Nah, sekarang juga udah panjang ke bawah ya, panjang banget. Gak apa-apa ya. Nah, untuk kalian ya, misalkan kepanjangan itu gampang ya, itu tinggal diedit aja di kelasnya di sebelah sini ya, di CSS-nya teman-teman. Nah, ada body,
nanti kalian bisa edit ini ya. Kalau misalkan terlalu panjang, kalian bisa rubah ini menjadi misalkan 500 ya, 500 pihak kita save. Nah, maka dia akan segini ya, pendek. Nah, untuk di sini juga ini ada add user ya, ini tombolnya kita ganti dulu. Nah, sini ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, tambah. Oke. Tambah aja ya, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk guru, kita coba bikin lagi untuk siswa misalkan ya, siswa sebagai role user ya. Nah, kita user tambah, nah, maka dia akan tampil di sini ya teman-teman. Untuk tombol atau apa aksi ya atau action di sini ini juga bisa berfungsi ya. Misalkan kita hapus user, maka dia akan terhapus. Tapi teman-teman di sini tidak ada notifikasinya ya bahwa data tersebut sudah dihapus. Teman-teman bisa tambahkan aja, itu gampang ya, bisa pakai JavaScript atau bisa pakai PHP biasa juga ya. Nah, untuk misalkan group band yang user tadi baru saja ditambahkan ya, ini bisa misalkan untuk merubah passwordnya, nah, di sini gampang ya, langsung ada jendelanya, kita rubah aja. Tadi passwordnya Ruben, sekarang kita rubah menjadi Ruben 123 misalkan ya, update password, itu juga sudah terupdate ya. Nah, misalkan di sini ini tombol delete juga udah ya teman-teman. Ya seperti itulah fungsinya ya. Sini juga sudah tersedia icon dengan icon YouTube, dan ini langsung terhubung ke YouTube saya ya di kelas online. Nah seperti itu fungsinya. Buat teman-teman silahkan yang mau download untuk Ujikom, silahkan dengan price yang sudah sesuai kebutuhan, sudah sesuai dengan harga siswa ya teman-teman. Teman-teman bisa mengambil dua metode untuk pembelian aplikasi ini. Bisa membeli dengan metode langsung menghubungi saya ke link WhatsApp, dan bisa juga membeli di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, silakan saja mau metode yang mana ya. Nah teman-teman, ini juga saya membuat aplikasi ini dengan menggunakan PHP dan tampilan dengan framework Bootstrap ya. PHP-nya PHP 7. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin menginstal aplikasi ini ya, jangan lupa untuk menggunakan web server ya, aplikasi web server dengan versi 5 ya, versi 3.2.3 juga bisa, atau versi 7 ya teman-teman. Nah, kalau lebih aman sih versi 5 ke atas ya, versi 7 silakan ya, atau mau mengikuti sama dengan saya juga gak apa-apa ya. Sebenarnya ini saya versi 7, cuman saya menginstalnya kemarin ya, dihapus lagi karena ada kebutuhan untuk membuat PHP yang jadul ya teman-teman. Nah untuk CSS-nya di sini juga saya menggunakan CSS manual, menggunakan JavaScript juga, menggunakan Bootstrap juga ya teman-teman. Ya seperti inilah ya. Nah ini menggunakan Bootstrap ya. Di sini linknya. Nah, oke teman-teman, mungkin sudah cukup ya untuk demo daripada aplikasi untuk Ujikom ini. Silakan teman-teman langsung saja, kalau misalkan Anda berminat langsung klik aja link di deskripsi ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya, karena saya akan membuat juga ya bagaimana membuat aplikasi ini ya, tapi tidak sedetail ya, maksudnya saya anggap kalian sudah benar-benar bisa gitu ya. Nah, untuk nanti cara membuatnya seperti itu ya teman-teman. Terus nanti juga ada kisi-kisi ya untuk soal teorinya itu seperti apa di Ujikom. Atau misalkan teman-teman ingin mengetahui paket 1 ya, soal Ujikom paket 1, paket
3 paket 4 ya. Silahkan komen aja, atau ada pertanyaan yang lain mengenai tentang uji kom, komentar aja ya. Kalau misalkan saya ada waktu luang, insya Allah saya akan membuat kontennya untuk teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, sampai bertemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ya. Baik, bye.